Nah, karena sudah jam 8, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu masing-masing menurut kepercayaan kita masing-masing mulai rumah agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak hendak menjelaskan dulu kegiatan kita hari ini, yaitu ada persepsi, kedua ice breaking, ketiga pelajaran inti, itu sudah termasuk penjelasan, dan nanti kita membuat prosedur teks. Terus yang terakhir ada refleksi dan penutup. Nah, sebelum pembelajaran Bapak mulai, kegiatan kita yang pertama ada ice breaking dulu. Jadi Bapak kehabisan ide dah ice breaking nih. Kehabisan game, jadi kita main TTS saja lah. Kadang Bapak share screen. TTS teka-teki silang yang menurun, mendatar. Salah lain ini, kadang. Kadang lah belum tersave fotonya. Bapak anu lo, Bapak antak di WA semalam. Wait, mana ya? Nah, dapat dah. Yang lah Bapak save. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, guys? Kelihatan, Pak. Nah, jadi yang pertama across mendatar. Nih yang ini. Cluenya big animal that has one horn. Binatang besar yang mempunyai tanduk satu. Ada yang tahu kah jawabannya? Binatangnya ini langka. Awaknya tuh badannya tuh besar. Tanduknya satu. Biasanya yang disampet bercula putih biasanya. Ada yang tahu kah bahasa Inggrisnya? Inya jadi bintang iklan minuman penyegar kayak itu. Susah Pak sebutinnya. Nebak. Inya iklan iklan minuman kayak itu. Nah, ada bang jadian tuh. Binatang ini dipakai di iklan minuman kayak itu. Nah, penyegar. Bajak Pak. Iya, bahasa Inggrisnya apa? Duh. Pakai Google Translate kan Bapak. Kan disarik jauh anu. Bapak bilangnya kada tahu. Nah, jadi bahasa Inggrisnya tuh rhinoceros tuh yang ini yang satu. Bahasa Inggrisnya rhinoceros. Terus yang ini yang across aja lah dulu. This animal has very long neck. Binatang ini mempunyai uh, apa sih bahasa Indonesianya gulu, leher yang sangat panjang apa bahasa Inggrisnya? Jirep. Ya betul ya, jujur ya. Ini yang ini jirep lah, yang tiga mendatar. Habis itu yang ketiga ada man's best friend.
Binatang yang jadi teman akrab manusia nyaman Jenny. Yang setia biasanya binatangnya tuh. Biasanya bisa juga dipakai hagan mulah kata kasar. Apa? Anjing. Dok. Cat sama dok. Dok. Yang dok ya. Nah yang keempat ada nggak dia hendak join? Ibu. Salah. Nah yang keempat lives in the cold. Binatang yang tinggal di es. Sama jalannya tuh lucu apa? Penguin. Ya betul. Next, slow moving and has a shell, punya cangkang. Jalannya lambat terus punya cangkang. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya ada yang tahu kah? Kura-kura. Turtle. Iya betul. Striped animal that looks like a horse. Binatang yang wujudnya seperti kuda, ada yang tahu kah? Belang-belang warnanya. Hitam putih. Zebra. Iya betul. Yang terakhir yang across ada can swim underwater and walk on land and has a big bite. Binatang yang bisa menyelam di bawah air dan bisa di darat dan mempunyai moncong yang besar. Biasanya di sungai yang rajin makan manusia, ada yang tahu loh. Krokodil. Iya betul. Ini yang down. This animal has yang down pulanglah yang menurun. Ini yang dua. This animal has a long trunk. Binatang ini punya trunk tuh apa ya? Bukan taring. Gading. Ada yang tahu kah? Gading yang punya gading yang punya 11. Iya betul. Iya. This animal likes to eat carrot and sugar cube. Binatang ini suka makan wortel dan gula. Bapak kira rabbit, ini sudah Bapak research loh. Bapak kira jawabannya rabbit. Ternyata jawabannya tuh musuhnya Tom. Tahu lah si Jerry. Jadi jawabannya tuh mouse. Ini Bapak jawabkan jelas soalnya kan nyambung. Bapak kira ini rabbit. Nyambung next aja lah. Yang 5, this animal love banana. Ayo apa? Monkey. Iya betul. Yang 7, some say this animal has a 9 lip. Beberapa orang bilang binatang ini punya 9 nyawa apa? Cat. Ya betul. Nah yang 10 nih a big ears and legs to hop. Nah yang ini nih aneh juga jawabannya nih yang Bapak sudah research. Yang 10 ini jawabannya itu Mas, kali samjep lah yang nomor 10 nih. Jerboa ngaran binatangnya. Asing tuh. Langsung aja yang nomor 11. King of the Jungle. Tahu lah, raja hutan. Ayo raja hutan. Lion. No, 5 huruf. Satunya yang satunya. Ya ini 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Aneh loh, kadang bisa salah kayak itu. Iya, lion jawabannya. Ini salah nih anunya, boxnya apa? 6. Oke, lanjut aja lah kita ke pembelajaran. Stop sharing lo. Personal, your entire screen. Share. Nah, prosedur teks hari ini kita. Sebelum lanjut, apa yang ada di pikiran Buhanmu bila mendengar kata prosedur teks yang langsung muncul di kepala kalian bila mendengar prosedur teks? Teks persyaratan. Lain. Ayo, suka nonton tutorial lah. Tutorial.
di YouTube kah, misalkan tutorial be-make up kah, kayak Tasya Farasya tuh nya nolok umay. Nah kayak habis itu kayak atau ada yang suka nonton tutorial cara memasak kah, Tata cara nggak, Pak? eh step by step kayak tuh, nah cara mengolah ini, misalkan cara membuat telur dadar, atau cara make up pengantin misalkan. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang Bapak anu buka with penjelasannya. Nah Bapak bacakan dulu lah pengertiannya. Nah siapa nih sobat pintar yang suka buka video adang Bapak perbesar. Nah pengertian prosedur teks. Siapa nih sobat pintar yang suka buka video tutorial di YouTube? Nah, video tutorial yang biasa kalian tonton adalah salah satu contoh dari prosedur. Hanya saja dalam bentuk video. Bagaimana bila dalam bentuk teks? Nah, itulah prosedur teks. Seperti telah disebutkan sebelumnya, prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Prosedur text is a text which aim to inform the readers about the step to do something. Biasanya teks ini diawali dengan how to, contohnya how to operate atau how to make. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan di slide, prosedur teks sama bahasa kasarnya tuh lawan tutorial. Nah, biasanya kalian itu bisa dapat teks prosedur itu kalau misalkan lagi beli barang baru, misalkan kalian beli barang baru kayak misalkan HP atau kipas angin atau TV seperti alat elektronik itu loh. Nah, itu kan ada cara merangkainya biasanya sebelum sampai alatnya tuh menyala sampai bisa digunakan. Nah, atau cara membuat makanan biasanya juga bisa. Misalkan kita kasih tahu caranya membuat rendang. Terus kita buka apa buku resep. Nah, di situ ada cara-caranya mulai dari bahan-bahan sampai jadi rendang. Make up juga bisa. Banyak lagi pokoknya universal prosedur teks nih banyak. Terus nah selanjutnya tujuannya. Nah, lalu tujuan prosedur teks itu apa? Teks ini digunakan untuk menjelaskan atau bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. The purpose of a procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. Nah, jadi kalau tujuannya sudah nyata, adang batuk. Nah, jadi sudah jelas lah maksudnya tuh tujuan prosedur teks itu yaitu menginformasikan langkah-langkah cara untuk membuat sesuatu. Jadi tidak rumit maksudnya tuh tujuannya nih. Nah, untuk mengenali prosedur teks kita perlu mengetahui cara-cara seperti halnya jika kita bertemu seseorang pertama kali. Berikut beberapa ciri kebahasaan dari prosedur teks. Nah, ciri kebahasaan ini maksudnya tuh language feature atau fitur bahasa yang kita gunakan. Kayak semalam kita belajar naratif teks atau recount teks itu kan ada juga fitur kebahasaannya. Nah, jadi yang pertama, teks ini menggunakan fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Sehingga kita harus menggunakan simple present tense. Simple present tense kalian tahu aja kalau artinya apa? Ngerti kah present? Biasanya biasanya simple present tense itu menggunakan verb 1. Nah, yang kayak semalam tuh loh yang kita belajar naratif teks. Kadang lupa kos lagi sarik. Kadang lagi.
Maaf lah kadang. Sorry. Nah, Bapak lanjutkanlah, Abang. Nah, jadi yang pertama itu ada kebahasan yang pertama ada teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu sehingga kita perlu menggunakan simple present tense. Nah, jadi simple present tense itu adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Nah, jadi kalau simple present tense itu menggunakan verb satu. Kalian paham aja lo kata kerja pertama. Misalkan si melihat itu kata kerja satu. Kalau kata kerja keduanya kan saw. Terus kayak watch menonton. Kalau kayak kata kerja keduanya ditambahi a day. Nah, kayak itu. Yang kayak semalam yang Bapak jelaskan naratif, cuman naratif itu kan verb 2. Nah, jadi aduh ribet nih di luar. Nah, jadi kalau nyakan kemarin naratif verb 2. Kalau simple present tense itu menggunakan verb satunya. Nah, yang kedua ada karena kita perlu menjelaskan beberapa step, kita harus menggunakan kalimat perintah imperative sentence. Contoh kalimat dalam prosedur teks yaitu misalkan add 5 onion, tambahkan 5 bawang. Terus get some yeast and pen. Yang paling penting nih sobat, kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja atau verb. Nah, itu tadi pakai simple present tense verb 1. Contohnya adalah mix. Mix tuh apa sih bahasa Indonesianya mengharu tuh ya? Aduk. Stir tuh ada juga. Stir tuh bisa juga mengaduk. Boil, rebus. Add, tambahkan. Turn on, nyalakan. Get, dapatkan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak lagi. Open bisa juga. Open misalkan. Pour, tumpahkan. Pokoknya imperative sentence tuh kayak kita tuh menyuruh kalimat perintah. Nah, awalnya tuh bisa diawali dengan ini nih yang mix, stir, boil, add. Nah, terus yang ketiga, dalam prosedur teks ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau penggunaan, ada kalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan yang lain. Maka dari itu kita perlu kata penghubung atau connectives. Nah, Bapak sudah menjelaskan kalau yang kemarin connective word itu ada apa aja atau kata penghubung. Kalau bahasa Indonesia-nya tuh dan, atau, sementara itu. Banyak lagi kalau kan Bapak ada kirim di grup juga. Nah, kalau kita mau bikin prosedur teks, kita juga pakai connective. Contohnya ada first, second, after that, then, finally, last, dan sebagainya. Ini digunakan untuk menyambung step-stepnya tuh. Nah, misalkan step pertama begini, terus kedua second, terus after that kayak kita tuh nanti kita praktik lah di akhir
Jadi karena sambil Bapak jelaskan. Nah, itu nanti kita pakai itu. Terus yang misalkan kalau sudah step terakhir kita bisa bisa pakai finally atau less. Nah, gitu. Nah, yang terakhir untuk memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam prosedur teks, kita perlu menggunakan kata keterangan atau adverb. Contohnya adalah in 5 minutes misalkan, for an hour, dan seterusnya. Selain itu kita juga bisa menggunakan keterangan cara adverb of manner, contohnya slowly, fastly, rapidly, powerfully, each. Nah, yang kalau kata keterangan tadi, misalkan in 5 minutes, for, misalkan Bapak contohkanlah, in 5 minutes, for the butter, dalam 5 menit tuangkan mentega, misalkan contohnya membuat cake. Terus kalau misalkan adverb of manner, slowly, misalkan mix the adonan slowly, campurkan adonan, ja, campurkan stir 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 the adonan slowly, aduk adonan secara lambat, misalkan jangan laju mengharunya tuh, nah mengharu adonannya, misalkan membuat cake. Nah, terus bagaimana menulis sebuah prosedur teks? Dalam membuat prosedur teks, penting untuk mengetahui apa saja generic strukturnya. Generic structure suatu prosedur teks terdiri dari aim atau goal, yang kedua ada ingredient atau material, atau serta steps atau method. Nah, jadi generic strukturnya dalam prosedur teks ini cuma ada 3, yaitu ada aim, ingredient, lawan methods. Yang pertama nih, aim, goal. Nah, bagian yang pertama dalam menunjukkan teks prosedur adalah aim atau goal, yang berarti tujuan. Biasanya tujuan ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Nah, misalkan aim nih loh, aim ini cuma judul aja. Ingat, jadi nyaman aja menghafalinya. Pokoknya bilangnya step pertama tuh aim berarti judul. Misalkan tuh contohnya, how to make dalgona coffee, how to make scrambled egg, how to make avocado juice. Pokoknya judul aim nih judul. Nah, yang kedua ada ingredient atau material. Di bagian kedua, sobat pintar diharuskan untuk menulis ingredient atau material. Penulisan ingredient material ini berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks tersebut. Nah, kalau ingredient ini bahan-bahan, misalkan kan nih judulnya how to make dalgona coffee. Ingredientnya apa aja? Kalau dalam membuat dalgona coffee itu, misalkan 1 saset kopi, air panas. Dalgona itu permen kan? Permen, ya kali sih. Atau Bapak ganti aja lah judulnya. Bapak kan tadi tahu dalgona kopi itu. Misalkan yang tahu aja lah. How to make scramble egg, misalkan. How to make scramble egg. Ingredientnya tuh apa aja? Misalkan ada milk, susu, salt, garam, sugar, gula. Yang pasti ada egg lah, telur. Nah, di situ kita jelaskan bahan-bahannya tuh apa aja yang terikat dengan judul kita. Nah, yang terakhir ada step atau metodenya. Sampai juga kita di bagian akhir, yaitu penulisan step atau metode. Bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari prosedur teks. Nah, misalkan tadi yang how to make scrambled egg. Misalkan contohnya metode pertamanya, first we crack the egg. Pertama kita pecahkan dulu telurnya, and the second pour the egg into the bowl. Masukkan telur tersebut ke dalam mangkok. The third, stir the egg, misalkan with milk. Campurkan telur dan susu, kemudian diaduk. Habis itu bla 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 bla. Nah, blurnya sedang. Nah, ini misalkan contoh how to schedule Zoom meeting for an online class. Nah, itu judulnya tuh kan, atau tujuannya itu aim namanya nih, nyaman jelo, how to schedule Zoom meeting for an online meeting.
Terus ingredientnya, kan ingredient pang ini nyebut ingredient tuh kayak bahan masakan, materialnya tuh ada PC atau mobile phone. Yang kedua ada Zoom application, yang ketiga ada internet. Nah, jadi ketiga benda ini yang harus kita punya untuk membuat schedule Zoom meeting untuk online class. Jadi harus punya wajib nih, harus punya PC, mobile phone atau laptop. Yang kedua kita harus punya Zoom meeting. Yang ketiga kita harus punya internet. Nah, ini instructionnya atau step-stepnya. Yang pertama kita buka Zoom aplikasi di laptop atau HP kita. Yang kedua, klik home menu di kiri atas. Kemudian klik schedule. Yang keempat, enter relevant detail seperti waktu, tanggal, topik, dan lain-lain. Kemudian pilih tanggal yang kamu inginkan. Dan yang terakhir, share link kepada murid. Nah, itu caranya. Nah, yang anulah yang habis ini kita hadang Bapak stop sharing dulu. Nah, jadi Bapak hendak kita membahas fitur bahasanya. Cara membuat Oreo. Kan tadi ada kalimat perintah, kata sambung, manner of verb, manner of time. Wait lah, Bapak copy paste dulu. Bapak copy paste teksnya. Nah, sudah hilang. Kataku besar. Aduh. Nah, jadi aim-nya. Ayo, adang. Ada yang tahu kah yang mana aim-nya? Nyaman tadi aim tuh yang mana? Ayo. Sekira kalian ada Bu Pandir. Ayo guys, yang mana aim-nya? Kan tadi sudah Bapak jelaskan ada aim, ada material, ada step. Aim tuh yang mana? Nah, jadi aim tuh kan tadi sudah Bapak jelaskan kalau aim tuh judul atau tujuannya. Nah, jadi ini aim lah nih. Tuh. How to make Oreo vanilla ice cream milkshake. Nah, jadi itu aim-nya lah hadang lo. Bapak bahasa. Nah, terkadang ada juga yang bisa dikasih penjelasan bagus deh, lebih bagus kayak gini. Dikasih penjelasan sebelum ke ingredient. A milkshake is a sweet cold beverage which is usually made from milk, ice cream, or ice milk, and flavoring of sweeteners, chocolate sauce, fruit syrup, or another addition Oreo edge. If you want to make Oreo vanilla ice cream milkshake, then this is the way how to make it. Nah, terus the ingredient that you need to make an Oreo vanilla ice cream milkshake are. Nah, bahan untuk membuat Oreo vanilla ice cream milkshake ada 8 Oreo, 4 ice cream balls, 300 ml whole milk,
whipped cream for garnish, Oreo cookie crumbs for garnish, 2 mini Oreo cookies for garnish. Nah, di sininya juga lengkap banget, dikasih juga tools. Tools tuh alat untuk membuat Oreo milkshake, which is ada blender. Nah, kan tadi sudah terus generic structure yang kedua kan ada ingredient. Nah, ini ingredient tuh yang 8 Oreo, 4 vanilla ice cream, ada whipped cream, ada susu. Nah, now follow this step to make a milkshake. Nah, sekarang step-stepnya. Start by placing the vanilla ice cream into the blender container. Dimulai dengan menaruh vanilla ice cream ke dalam blender. Second, then add cold milk and the Oreo cookies. Kemudian tambahkan susu dingin dan Oreo. 3. Put the lid on the blender and blend for 30 seconds and until your desired consistency is reached. Kemudian tutup blender dan blend selama 30 detik sampai konsistensi yang kamu inginkan tercapai. Yang keempat, pour it into the glass. Taruh ke dalam gelas. 5. Top with whipped cream and Oreo cookies crumb. Taruh whipped cream dan crumb tuh apa ya? Kayak apa ya menjelaskannya? Crumb tuh kayak remahan Oreo. Dan yang terakhir, place a mini Oreo on top of each milkshake and serve immediately. Dan taruh mini Oreo di atas milkshake dan sajikan segera. Nah, tuh ini juga ngasih. Nah, ini kan tadi sudah, sudah, ingredient sudah atau material, dan yang terakhir kan ada step. Kan generic structure-nya ada ada ingredient, ada step. Nah, ini stepnya Bapak hijaui. Nah, merah, kuning, hijau. Merah yang Bapak tulis. Sorry lah tadi Bapak stop di luar, ada masalah. Kayaknya kedengaran Pang, bukan kalian lah mendengar tadi. Bapak gen rada-rada blank juga mendengar. Nah tuh, material, step, merah, kuning, hijau. Terus yang ini tambahan aja nih, yang kade Bapak warna ini, yang a milkshake is bla 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 bla. Yang menjelaskan apa aja, kayak minumannya tuh minuman apa sih, kayak itu lah. Nah, terus yang terakhir, if you do not have a blender, jika kamu tidak punya blender, you may substitute with a mixer. Kamu bisa ganti dengan mixer. But be careful as it could be messy. Tapi hati-hati, itu bisa berantakan. Then if you don't have anything else to mix, dan jika kamu tidak punya alat apapun untuk memblend, just use a spoon. Bisa pakai sendok. But let the ice cream thaw first to make the milkshake easier to make. And the last is enjoy your milkshake. Nah, dong, Bapak buka HP sambil buka. Sambil kita main fitur. Nah, tadi kan, sekarang kita bahas fitur kebahasaannya loh. Kan tadi menggunakan simple present tense atau verb 1 biasanya. Ini kan di sini tidak ada yang pakai verb 2. Misalkan Bapak cari dulu. Nih, make simple present. Ini yang dimulai nih, yang start at place
pokoknya nyaman aja simple present tense tuh pakai verb 1. Jadi di seluruh kalimat nih kandidat pakai verb 2. Nah, yang kedua tadi kan ada imperatif atau kalimat perintah. Nih, contohnya start. Aduh, sorry. Terus ada add, ada put, ada pour, ada place. Nah, itu kalimat perintah. Dari start artinya dimulai, put taro, pour tumpahkan, place taro. Nah, yang kedua kan ada conjunction tadi atau kata sambung. Nih, then kata sambung, and kata sambung. Banyak nih, and kata sambung, until kata sambung, or kata sambung. Mana lagi lah? But kata sambung nih, but tetapi. But ini juga. Nah, jadi banyaklah or atau nih kata sambung. Nah, jadi misalkan kalian mau bikin prosedur teks, itu wajib menggunakan kata sambung. Bapak sudah jelaskan semalam di naratif tuh, banyak kata-katanya. Adverb. Nah, sekarang wait. Kata keterangan waktu. Ada ya di sini keterangan. Nih ada nih. Nih. Blend for about 30 second. Itu keterangan waktu. Blender selama 30 detik. Kayaknya itu aja pang sebuting. Nah, ini aja sebuting keterangan waktunya. Nah, yang terakhir ada adverb of manner yang ada yo. Kadeda nih adverb of manner yang kayak slowly, fastly, rapidly, powerfully. Soalnya di sini kan pakai blender. Kalau pakai tangan biasanya bisa tuh ada kata slowly. Jangan misalkan ngaduknya jangan terlalu kencang atau disuruh ngaduknya yang kencang. Nah, itu adverb of manner. Sampai di sini adakah yang hendak ditanyakan sebelum Bapak kasih kesimpulan? Enggak, Pak. Sedang lah. Nah, as always, Bapak ngasih yang lah Google Form. Hagan buat apa sih namanya evaluasi buat Bapak supaya ada kekurangan kah dalam mengajar Bapak? Kalian tadi mendengarkah suara Bapak kos lagi bahasa sarek di luar? Pas termasuk gue mendengar juga. Nyaring kan? Iya leh. Gak kedengaran. Bu Mama ya tadi. Nah, dah. Itulah tadi Bapak kirim di chat link apa nih namanya evaluasi atau untuk refleksi untuk Bapak juga supaya cara mengajar Bapak bisa lebih improve. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu lah, Bapak ulang kesimpulannya tadi prosedur teks yaitu teks untuk menginformasikan step by step cara membuat sesuatu. Terus tujuannya tadi kan sudah jelas untuk menginformasikan cara membuat sesuatu. Terus language fiturnya tadi ada simple present tense atau verb 1, yang kedua ada imperative sentence atau kalimat perintah, yang ketiga ada conjunction kata sambung, yang terakhir ada adverb of time lawan adverb of manner. Nah, terus generic strukturnya tadi ada aim itu judul. Terus yang kedua ada material lawan ingredient, itu bahan-bahannya. Misalkan membuat apa tadi, misalkan scramble egg, bahan-bahannya ada susu, telur, garam, gula. Nah, itu ingredient atau material. Yang terakhir stepnya kalian jelaskan cara pembuatannya mulai awal sampai jadi scramble egg misalkan. Nah, sampai di sini kalau ada yang bertanya lagi dah lo. Kalau ada yang bertanya. Nah, jadi karena tidak ada yang bertanya, habis ini langsung kadang Bapak screenshot dulu. Wait.
Wait. Nah, karena tidak ada yang bertanya, habis meeting ini meluncur ke classroom hagan isi absen lawan ada tugas karena tugas terakhir dari Bapak. Oke, karena tidak ada yang bertanya, salahilah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, you. Pak. Sama-sama. Pak.